Sahabatkus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan melalui acara Habatus Hidupku Bagi Kristus. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami berkat yang luar biasa. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Pimpin kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 dengan tema peka dan bertindak benar. Nah, dari ayat ini nanti adik-adik bisa baca keseluruhannya ya. Tetapi inti dari cerita ayat ini ialah di mana ada suatu mukjizat yang terjadi. Di situ Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Pasti adik-adik sudah tidak asing lagi ya dengan kisah ini ya. Tetapi dalam sebuah kisah ini ada suatu penekanan yang sangat luar biasa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran kehidupan kita. Jika suatu acara, terutama jika ada acara pernikahan, ini biasanya sering terjadi datangnya banyak tamu undangan yang hadir di suatu desa. Jika ada seseorang yang akan mengadakan pesta pernikahan, pasti dengan kerelaan hati para tetangga, para saudara akan datang ke tempat tersebut. Mereka datang bukan hanya sebagai tamu undangan, tapi mereka datang akan membantu sang tuan rumah untuk urusan dapur. Mereka akan bahu-membahu mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, tradisi ini juga terjadi di tanah bangsa Israel, di mana ketika seseorang sedang mengadakan acara pernikahan dan di situ banyak orang hadir, banyak tamu-tamu yang datang, kita bisa mengerti tentang budaya di mana orang Israel pada zaman Yesus, yaitu khususnya tentang pernikahan. Di sini ada sosok yang sangat berhati mulia, yaitu Maria. Ia ialah ibunda dari Yesus. Maria, Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga menjadi tamu undangan dalam suatu pesta pernikahan. Sebagai ibu rumah tangga, Maria bukan sekedar hadir di pesta, tetapi ia juga membantu di dapur. Maria tahu betul dengan situasi dan kondisi yang ada di sana, dan Maria tahu persis ketika persediaan anggur kian menipis. Maria peka dan sadar bahwa persoalan ini membuat tuan rumah berada dalam kesulitan. Maria tahu yang perlu dilakukannya menceritakan masalah ini kepada putranya. Dia tidak menceritakan kepada orang lain. Langkah Maria ini sangat tepat. Yesus menyediakan anggur terbaik dan pesta berakhir dengan baik. Nah, dari peristiwa ini kita bisa belajar dari keteladanan seorang Maria, mengingatkan kita untuk peka terhadap kesulitan yang sedang dihadapi orang lain. Peka dan sadar untuk melakukan sebuah tindakan yang bijak dan benar guna membantu seseorang keluar dari kesulitannya. Maria menceritakan masalah orang lain kepada orang yang tepat, yaitu Yesus. Ia tidak menceritakannya kepada sembarang orang yang justru bisa saja memperburuk keadaannya. Kiranya kepekaan hati yang Tuhan karuniakan kepada kita mendorong kita bertindak benar demi
meringankan kesulitan orang lain. Nah, dari pelajaran ini kita bisa belajar dari sosok Maria ya, dimana ketika ada seseorang yang mengalami kesulitan, maka hati kita harus peka untuk membantunya dan tidak menceritakannya ke sembarang orang. Nah, kita harus membantu. Nah, disinilah mukjizat pertama terjadi, yaitu air menjadi anggur. Karena inilah suatu hal yang sangat luar biasa, mengejutkan ya. Kalau dipikir dari segala apapun, ilmu apapun, sangat sulit untuk merubah air menjadi anggur. Karena dalam proses pembuatan anggur itu sendiri memakan waktu proses yang sangat lama. Adik-adik, mau ya kita semua menjadi orang yang peka terhadap kesulitan orang lain dan siap membantu. Ketika kita melihat kesulitan seseorang dan ketika tidak tahu solusinya, kiranya kita dapat mengambil tindakan yang tepat waktu datang kepada Yesus dan mendoakannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat firman yang telah Kau berikan pada hari ini. Bila Tuhan pimpin setiap kegiatan kami hari ini Tuhan, baik kami yang bersekolah maupun yang belum, biarlah Tuhan terus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik di Habatus lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Habatus